Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala hal kita hidup penuh dengan motivasi dan segala hal hidup kita penuh dengan makna. Tiada arti hidup ini hanya bertergantungan kepada seseorang ataupun mengharap lebih kepada hamba-hamba yang semuanya Allah sejajarkan, Allah sempurnakan atas segala kehendaknya, melainkan kita di sini terus berusaha untuk mendapatkan segala kebaikan dan rahmatnya. Pada kali ini saya akan mengutip dan menguraikan tentang tidakkah kamu mengerti. Terdapat dalam Quran suratul Al-Baqarah ayat 44 bahwasannya kita di sini merelevansikan bahwasannya ayat ini tidak mengedepankan nasihat itu sebagai percikan-percikan kepada hamba untuk menilai, akan tetapi nasihat melainkan sebagai renungan atau motivasi kepada setiap manusia untuk berpikir dan mengedepankan prospek usaha agar lebih baik lagi. Sebagaimana ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Yang artinya, mengapa kalian menganjurkan orang lain untuk mengerjakan kebajikan, untuk mengerjakan segala perbuatan-perbuatan kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri sendiri. Dan kalian sudah membaca Al-Quran, sudah membaca kitab-kitab lainnya, dan kalian sudah mengerti arti daripada kebaikan itu. Tidakkah kamu mengerti? Di sini Allah menerangkan bahwasannya kita boleh untuk menyuruh orang lain melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Akan tetapi, tidakkah kalian mengerti? Di sini, kalian jangan melupakan diri sendiri. Karena diri kita adalah insan yang sangat lemah. Insan yang perlu dengan segala hal yang perlu support, dukungan. Sehingga kita harus mengajak diri kita khususnya. Janganlah kalian untuk menyuruh orang lain. Sehingga nantinya ketika kalian diminta orang untuk mengerjakan kebajikan, mengerjakan kebaikan, kalian sudah sadar betapa pentingnya kebaikan itu. Karena di sisinya Allah sudah menganjurkan bahwasannya orang yang mengerjakan kebaikan, Allah akan balas berbanyak pahala, dan Allah membalas berlipat-lipat ganda pahala tersebut. Di dalam Quran surat ini bahwasanya tafsir mengatakan, dalam Imam Jalalain dan Imam Jalaluddin dan kitab tafsir Jalalain mengatakan bahwasannya ketika kalian menyuruh orang lain untuk selalu mengerjakan kebajikan, kalian harus mengerti
Mengerti dalam artian kita tak luput daripada kesalahan. Insan yang lemah ini bisa saja melakukan kebaikan, tetapi tidak bisa untuk mengoreksi atau menilai dirinya sendiri. Maka dari itu, pemirsa sekalian, jamaah sekalian, bahwasanya kita dianjurkan untuk menasehati dan memotivasi diri kita. Agar kenapa? Ketika kita sadar untuk disuruh orang lain melakukan kebaikan, kita paham bahwasanya kebaikan itu tidak harus dikerjakan oleh orang lain, melainkan diri kita sendiri. Karena kenapa? Kebaikan-kebaikan yang ada di sini, kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, ketika kita sudah melakukannya, maka feedback yang kita dapat adalah untuk diri kita sendiri, bukanlah untuk yang kita suruh atau kita menyuruh orang lain. Maka dari itu, Imam Al-Baghawi mengatakan dalam kitab At-Ta'wil Mu'ta'awil, mengatakan bahwasanya subjektif daripada ayat ini, kita itu diperintahkan agar nasihat-nasihat yang orang lain berikan kepada kita, orang lain ajak kita untuk melakukan kebaikan, itu senantiasa selalu kita indahkan, selalu kita mengerti dan paham bahwasanya kebaikan-kebaikan nantinya akan bermanfaat bukan